Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fatima Azhara dengan NIM 237110944. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis keseimbangan energi untuk penugasan blok 1.5. Baik, untuk outline dari PPT kali ini atau presentasi kali ini itu meliputi dari identitas dan data antropometri sampai analisis dan rekomendasi. Pertama, untuk identitas dan data antropometri, kepentingan dari identitas sendiri itu untuk membedakan atau memberi ciri khas kepada narasumber-narasumber seperti itu. Jadi menghindari dari tertukarnya data antropometri maupun analisis keseimbangan energi. Bisa dilihat di sini data antropometri saya. Kemudian untuk dietary intake atau masukan energi. Ini dilakukan selama 2 hari dengan metode food record. Metode food record ini mencatat secara prospektif, jadi berbarengan apa yang saya makan itu saya catat juga. Jadi berbarengan. Itu meliputi 2 hari pada hari libur Minggu 12 Mei 2024 dan ada di Senin tanggal 13 Mei 2024. Ini bisa teman-teman amati di sini berbagai makanan yang saya makan, cara pengolahannya, ukuran rumah tangga, serta ada satuan dalam gram dan milinya. Kemudian di hari Senin ini juga sama. Kemudian selanjutnya calculating food energy atau penghitungan dari energi dari makanan yang saya makan. Itu pertama di hari Minggu itu bisa didapatkan energi sebesar sekian, karbohidrat sebesar sekian, lemak sebesar sekian, dan protein juga sebesar sekian. Ini bisa dilihat di sini bahwa konsumsi terbesar saya itu disumbang dari karbohidrat. Dan bisa dilihat bahwa satu jenis makanan itu bisa mengandung komposisi dari makronutrien yang berbeda-beda. Kemudian ini untuk hari Seninnya itu kurang lebih sama. Energinya didapatkan sebesar sekian, 1413 kilokalori, dengan karbohidrat, lemak, dan protein yang juga masih dipegang komposisi tertinggi itu di karbohidrat. Ini bisa dibandingkan antara yang hari libur itu dia maaf, itu saya mengonsumsi sebesar sekian ya, 1378 dan ini waktu liburan waktu kuliah 1413. Kemudian dari rata-rata asupan makanannya, ini bisa dilihat dari kedua harinya, saya bagi dua, itu dapatkan rata-rata energi 1395,5 kilokalori, dan karbohidrat, lemak, dan protein itu sebesar sekian. Kemudian selanjutnya estimating energy requirement atau kebutuhan energi dalam satu harinya. Itu bisa dilakukan pendekatan pertama dengan menghitung basal metabolic rate terlebih dahulu dengan rumus Harris-Benedict. Ini saya gunakan rumus Harris-Benedict untuk perempuan, dapatkan 1273 kilokalori. Kemudian nilai dari BMR atau basal metabolic rate ini dikalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres. Nah, ini akan menghasilkan dari kebutuhan energi total, KET. Nah, faktor aktivitas itu saya gunakan 1,3, itu eh, ringan. Kemudian untuk faktor stres, orang normal itu biasanya 1, namun ketika dilakukan eh, dilakukan pencatatan data itu pada hari Senin itu saya mengalami ankle sprain sehingga faktor stresnya itu 1,1 sebab ankle sprain itu termasuk ke dalam stres ringan. Kemudian dari KET ini bisa dianalisis terkait dari kebutuhan asupan nutrisi harian dari makromolekulnya dari karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian terkait dari physical activity itu menggunakan flowchart activity record itu sebetulnya kurang lebih sama caranya dengan food record, tapi yang ini yang diuji terkait dari physical activity-nya. Ini bisa diamati kode-kodenya, itu kode yang paling besar itu saya dapatkan di kode 1, 62, dan yang paling kecil itu di kode 3. Nah, bisa diamati ya teman-teman bahwa semakin besar kodenya itu semakin besar pula faktor pengalinya yang menunjukkan bahwa semakin besar angkanya itu aktivitas yang dilakukan itu semakin besar membutuhkan energi. Itu di hari Minggu saya dapatkan sekian. Selanjutnya, di hari Senin itu juga kurang lebih sama, masih dipegang di kode 1 itu yang saya paling besar pengeluaran energinya. Kemudian dari hari Senin ini juga bisa didapatkan dari total energi keluarannya. Nah, dari hari Senin dan hari Minggu itu bisa didapatkan ratanya sebesar 2399,48 kilokalori. Kemudian selanjutnya ada GPAQ, Global Physical Activity Questionnaire, itu membahas terkait dari
pengeluaran energi selama seminggu atau dalam periode waktu tertentu. Ini dia lebih apa ya? Lebih mengkategorikan dan dia itu sebagai evaluasi ya. Bisa dilihat di sini teman-teman bahwa di sini ada terkait dari aktivitas saat bekerja, kemudian aktivitas berpindah tempat atau travel, kemudian terkait aktivitas yang bersifat rekreasi seperti hobi. Kemudian ada juga sedentary behavior, ini kayak tendensi kita untuk berperan sedentari atau kayak menetap. Kemudian dari KPAK tersebut bisa dilakukan penghitungan KPAK, itu nanti kalau saya itu mendapatkan perolehan sebesar 600 match. Nah, 600 match ini termasuk di moderate. Kalau kurang dari 600 itu dia low active, kemudian kalau yang lebih dari ini ada range-nya itu dia sampai aktif seperti itu, yang paling tinggi. Kemudian terkait dari analisis dan rekomendasi. Nah, seperti yang sudah saya cantumkan di slide-slide sebelumnya, pertama saya akan membahas terlebih dahulu terkait dari analisis berat badan dan IMT. Nah, berat badan dan IMT ini berhubungan secara langsung ya, karena melihat dari rumusnya, berat badan itu merupakan si pembilangnya. Kemudian eh, di sini bisa didapatkan bahwa IMT saya sebesar 26,81 itu masuk dalam kategori kegemukan. Kemudian dari aspek asupan dan EER itu masih terdapat suatu gap yang cukup signifikan di sini, yang mana kebutuhan yang saya penuhi itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang seharusnya saya penuhi, itu sebesar sekian. Nah, apabila secara terus-menerus ini akan menyebabkan penurunan dari IMT. Kemudian selanjutnya ada asupan dan keluaran. Asupan makanan saya dan keluaran saya itu masih memiliki gap juga itu sebesar sekian. Asupan makanan saya itu lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang saya keluarkan. Kemudian selanjutnya terkait dari rekomendasi, terkait dari analisis yang setelah saya lakukan, setidaknya ada saran yang bisa saya beri kepada diri saya sendiri, itu pertama untuk menyeimbangkan antara EER dan asupan sebenarnya. Nah, itu maksud saya di sini tidak berarti EER itu harus dipenuhi semuanya dengan karbohidrat saja atau lemak saja supaya dia kayak makin cepat. Karena tadi kan saya lebih mengarah kepada konsumsi lebih banyak karbohidrat. Nah, sebetulnya bisa diganti dengan protein. Nah, itu sebetulnya ada kaitannya dengan poin nomor 2 bahwa saya harus menurunkan berat badan saya supaya didapatkan IMT yang normal, bukan kegemukan lagi. Nah, ini dengan cara pertama mengonsumsi banyak protein untuk menggantikan dari karbohidrat dan lemaknya. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan dari physical activity saya. Kemudian selanjutnya ini terkait dari berat badan ideal saya, itu apabila suatu rumus ini dimasukkan dari tinggi badan saya itu didapatkan bahwa berat badan ideal saya itu sebesar 54,9 kg. Nah, ini tujuan saya dari 61 kg harus ke sini supaya IMT saya ideal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.